Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari Prodi Pendidikan Matematika 2018, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk preview jurnal ICMID 13 Monographs, tugas mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika. Baiklah, langsung saja. Ini artikel pertama yang berjudul Mengembangkan Pembelajaran Guru Baru di Sekolah dan Agenda STM. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kajian artikel yang pertama yang berjudul Mengembangkan Pembelajaran Guru Baru di Sekolah dan Agenda STM. Penulisnya yaitu Patrick, Jenny Carroll, Barbara Black, Lynn Phillips, dan Kelia Hoyles. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendukung persiapan guru di sekolah-sekolah yang kenyataannya keahliannya mungkin tidak ada di lapangan. Alasan penulis memilih masalah ini karena ingin menggali pengalaman mengajar dan belajar guru atau guru pemula matematika dan sains yang tidak berpura-pura menjadi spesialis matematika. Sisi menarik yang layak diangkat yaitu pada pengembangan pembelajaran guru baru di sekolah dan agenda STM. Peneliti tidak menggunakan landasan teori sebagai acuan penelitiannya, karena peneliti menggunakan pengalaman guru yang mempengaruhi praktik dan kebijakannya, penelitiannya, serta juga dari beasiswanya. Tujuannya adalah perlunya strategi untuk mempertahankan fokus yang tepat pada matematika, intervensi berbasis bukti, mengembangkan keunggulan dalam pengajaran matematika di semua fase pendidikan dengan berbagi pengetahuan dan praktik. Komitmen untuk menempatkan kebutuhan dan tujuan guru sebagai inti, komitmen untuk bekerja dalam kemitraan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik. Letak originalitas penelitian ini hasil dari kelompok termasuk rasa dan tujuan dalam realitas mempersiapkan guru matematika baru melalui pendekatan yang berpusat pada sekolah. Sehingga peneliti mengembangkan diskusinya melalui jaringan yang saling terkait, yaitu jaringan penelitian, jaringan guru, dan jaringan kepala sekolah dengan menggambarkan pentingnya memperhatikan kekuatan kolaborasi internasional, bahwa masalah ini berulang, dan jaringan politik sangat penting. Masalah yang ingin dijawab oleh autor ialah bagaimana cara mengembangkan pembelajaran guru di sekolah dengan agenda STM. Solusi yang dipakai oleh autor ialah karena pengembangan profesional untuk guru perlu dipertahankan dari waktu ke waktu, bersifat kolaboratif dan integral penciptaan pengetahuan. Sampai saat ini tidak ada definisi yang disepakati secara eksplisit tentang STM, tetapi STM mencakup pemecahan masalah yang otentik, bekerja secara kolaboratif, dan dibangun di atas prinsip dan penalaran ilmiah, matematika, dan desain. Autor mendesain eksperimen tersebut dengan melakukan diskusi presentasi stimulus singkat dari tim pada sesi pertama dilanjutkan pada sesi kedua, dengan presentasi singkat dari peserta yang mengulur waktu di antara sesi pertama dan sesi kedua, sehingga terdapat rangkuman isu-isu utama oleh responden untuk menutup setiap sesi. Eksperimen itu berhasil karena pada sesi pertama, pada tanggal 26 Juli hari Selasa, diskusi ini dihadiri oleh 15 orang dari Australia, Kolombia, Denmark, Inggris, Hong Kong, Meksiko, Spanyol, Amerika Serikat. Sesi kedua, pada tanggal 29 Juli hari Jumat, dihadiri 11 orang dari Australia, Inggris, Spanyol, Taiwan, Amerika Serikat. Presentator tersebut ialah Barbara Black yang membahas tentang studi pembelajaran, Dr. Lynn Phillips membahas tentang pembelajaran aksi, Dr. Jenny Carroll membahas tentang pola pikir dan kinerja, Profesor Patrick sebagai narasumber, Asosiasi Profesor Colin Fell atau Deakin University Australia sebagai konsep yang diperebutkan. Dr. Mary Stephen, Liverpool Hope University Inggris membahas tentang peningkatan mata pelajaran matematika dan pemahaman matematika yang mendalam. Dr. Jenny Carroll atau bukti untuk mendukung mindset berkembang dan perbedaan. Asosiasi Profesor Incoach dari Institut Ilmu Matematika Australia, University Melbourne, Australia, dan meningkatkan inisiatif pilih matematika. Profesor Dem Kelia Hoyles membahas pertanyaan dan faktor kunci yang harus diambil. Laporan yang lebih panjang meringkas masukan dan diskusi tersedia dari penyelenggara hingga Desember 2017.
Letak kontribusi terbesar dari penelitian ini adalah pada sesi diskusi atau sesi pertama pada hari Selasa tanggal 26 Juli dihadiri oleh 15 orang dari Australia, Kolombia, Denmark, Inggris, Hong Kong, Meksiko, Spanyol, Amerika Serikat. Pada sesi kedua yaitu hari Jumat tanggal 29 Juli dihadiri 11 orang dari Australia, Inggris, Spanyol, Taiwan, Amerika Serikat. Kelemahannya pada artikel ini yaitu tidak adanya referensi yang dicantumkan pada artikel sehingga kurangnya sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Kurangnya penjelasan pada bagian isi serta penyajiannya, karena pada artikel ini tidak begitu dijelaskan bagaimana cara mengembangkan pembelajaran guru di sekolah, serta apa saja masalah-masalah yang mencakup pada agenda STM. Melainkan artikel ini hanya menjelaskan saja diskusi itu dihadiri oleh beberapa orang, serta diskusi itu membahas mengenai apa saja tetapi tidak dijelaskan. Baiklah, selanjutnya artikel kedua yang berjudul Rumah Matematika dan Dampaknya pada Pendidikan Matematika. Penulisnya yaitu Ali Rejali, Peter Taylor, Yahya Tebas, Jeremy Germoni, dan Abolfazi Revipour. Langsung saja, tujuan dari penulisan artikel ini adalah karena Rumah Matematika adalah pusat komunitas yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan belajar dan kesempatan bagi siswa dan guru di semua tingkatan untuk mengalami pemahaman yang lebih dalam tentang konsep matematika dan mengembangkan kreativitas melalui kerja tim dan kerjasama untuk menangani masalah kehidupan nyata. Alasan penulis memilih masalah ini karena Rumah Matematika ini pertama didirikan di Isfahan, Iran sebagai sebuah lembaga untuk acara matematika tahun 2000. Rumah Matematika telah dibangun lebih dari 30 kota di Iran. Di bawah Persatuan Rumah Matematika Iran, sejak tahun 1999, tim guru Sekolah Menengah Iran dan Fakultas Universitas mengembangkan dan mempromosikan gagasan rumah matematika. Sisi menarik yang layak diangkat yaitu mendiskusikan efeknya pada pendidikan matematika dan dampaknya dalam mempromosikan kerja tim dan mempopulerkan matematika. Peneliti menggunakan landasan teori sebagai acuan penelitiannya dengan menggunakan teori Barbauld dan Taylor tahun 2009 yang mengungkapkan bahwa sebuah rumah matematika adalah pusat komunitas yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan belajar dan kesempatan bagi siswa dan guru di semua tingkatan untuk mengalami pemahaman yang lebih dalam tentang konsep matematika dan mengembangkan kreativitas melalui kerja tim dan kerjasama untuk menangani masalah kehidupan nyata. Tujuannya agar siswa dan guru berkesempatan untuk mengetahui lebih dalam pemahaman tentang konsep matematika dan mengembangkan kreativitas melalui kerjasama dalam menangani masalah kehidupan nyata. Letak originalitas penelitian ini adalah untuk memperkenalkan rumah matematika dan institusi serupa di seluruh dunia, mendiskusikan efeknya pada pendidikan matematika dan dampak pentingnya dalam mempromosikan kerja tim dan mempopulerkan matematika dan mencari beberapa cara baru untuk bekerja sama dan bertukar pengalaman. Masalah yang ingin dijawab oleh autor adalah bagaimana cara mengembangkan rumah matematika dan apa saja dampaknya. Solusi yang dipakai oleh autor yaitu dengan memperkenalkan rumah matematika dan institusi di seluruh dunia dengan mendiskusikan efeknya serta dampaknya dengan menggunakan cara baru untuk bekerja sama dan bertukar pengalaman. Autor mendesain eksperimen tersebut dengan melakukan diskusi yaitu pada hari pertama, program dimulai dengan perkenalan oleh Peter Taylor, dilanjutkan dengan ceramah oleh Ali Rejali mengenalkan rumah matematika Isfahan. Christian Mersat kemudian memperkenalkan House for Mathematics and Informatics di Prancis dan Abolfazi Revipour membahas tentang pengembangan matematika House di Iran. Dilanjutkan dengan sesi diskusi yang diketuai oleh Peter Taylor. Hari kedua dimulai dengan ceramah tentang pengembangan konten di Rumah Matematika oleh Yahya Tebas yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel tentang tujuan, strategi, dan program Rumah Matematika yang diketuai oleh Peter Taylor dengan Christian Mersat, Yahya Tebas, dan Abolfazi Revipour sebagai anggota panel. Sesi penutup
terdiri dari diskusi tentang kesimpulan dan pekerjaan yang akan datang dan diketuai oleh Ali Rejali. Eksperimen itu berhasil karena diskusi tersebut menghasilkan sesuatu dengan bertukar pengalaman secara global, pembentukan jaringan internasional rumah matematika dan promosi pendirian rumah matematika di wilayah lain di seluruh dunia. Letak kontribusi terbesar dari penelitian ini adalah dengan memperkenalkan rumah matematika dan institusi serupa di seluruh dunia, serta mencari beberapa cara baru untuk bekerja sama dan bertukar pengalaman dengan pembentukan jaringan internasional rumah matematika dan promosi pendirian rumah matematika di wilayah lain di seluruh dunia. Kelemahan pada artikel ini yaitu kurangnya sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, kurangnya penjelasan pada bagian isi mengenai apa saja yang akan dilakukan untuk memperkenalkan rumah matematika di seluruh dunia, karena pada artikel ini tidak begitu dijelaskan apa saja dampak yang terjadi pada penelitian ini. Referensi yang digunakan penulis cenderung tidak up to date, karena hanya ada satu referensi saja yang digunakan, yaitu pada tahun 2009. Selanjutnya yaitu artikel ketiga yang berjudul Pikiran Penasaran, Mainkan Serius. Langsung saja saya akan menjelaskan kajian artikel yang ketiga yang berjudul Pikiran Penasaran, Mainkan Serius. Penulisnya yaitu Jean Delens. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah karena adanya peluang yang sangat besar untuk mengambil keingintahuan alami anak-anak sebagai titik awal untuk membuat bakat yang terlihat seperti penalaran logis dan pemecahan masalah dengan cara yang menyenangkan dan menantang. Alasan penulis memilih masalah ini ialah ingin menunjukkan bakat dan wawasan anak-anak. Sisi menarik yang layak diangkat yaitu menawarkan lebih banyak tantangan kepada anak-anak saat mereka bermain. Peneliti tidak menggunakan landasan teori sebagai acuan penelitiannya karena peneliti telah merancang banyaknya aktivitas bermain yang menarik dengan konten ilmiah yang solid yang telah menghasilkan wawasan baru tentang cara berpikir dan berpikir anak-anak. Tujuannya adalah untuk mengenali lebih dalam hubungan antara pembelajaran formal dan informal, dan antara permainan, penalaran, dan konsep inti ilmiah merupakan inti. Letak originalitas penelitian ini adalah dengan melakukan 3 dari kegiatan ini yang merupakan bagian dari workshop. Bagaimana cara mengklasifikasikan bermain hewan? Apakah Anda dapat menyalin bangunan Lego menggunakan Duplo dan membuat gambar di mana dua mobil serupa tampak memiliki ukuran yang sama? Masalah yang ingin dijawab oleh autor ialah bagaimana cara untuk memfasilitasi pengembangan anak. Solusi yang dipakai oleh autor ialah banyaknya peluang yang sangat besar untuk mengambil keingintahuan alami anak-anak sebagai titik awal untuk membuat bakat terlihat seperti penalaran logis dan pemecahan masalah dengan cara yang menyenangkan dan menantang. Autor mendesain eksperimen tersebut dengan cara memberikan tantangan dengan menggunakan konsep inti matematika perspektif agar rasa ingin tahu anak menjadi berkembang. Eksperimen itu berhasil karena peneliti telah merancang banyak aktivitas bermain yang menarik dengan konten ilmiah yang dapat menghasilkan wawasan baru tentang cara berpikir dan berpikir anak-anak, sehingga si anak bisa mengembangkan bakatnya. Letak kontribusi terbesar dari penelitian ini adalah pada eksperimen tersebut telah menghasilkan perkembangan lebih dari 100 aktivitas dan terekam pada lebih dari 2.000 wawancara dengan anak-anak yang bermain. Kelemahan pada artikel ini yaitu tidak adanya referensi yang dicantumkan pada artikel sehingga kurangnya sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, kurangnya penjelasan pada bagian isi serta penyajiannya kurang tepat. Baiklah, langsung saja selanjutnya yaitu pada artikel keempat yang berjudul Merefleksikan Perspektif Berbeda pada Pengetahuan Matematika Tingkat Lanjut Khusus untuk Pengajaran.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian artikel yang keempat yang berjudul Merefleksikan Perspektif Berbeda pada Pengetahuan Matematika Tingkat Lanjut Khusus untuk Pengajaran. Penulisnya yaitu Miguel Ribeiro, Arne Jacobsen, Alessandro Ribeiro, Nick Westerman, Josh Carrillo, Miguel Montes, dan Ami Mamolo. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memperdalam pemahaman kita tentang konstruksi pengetahuan matematika tingkat lanjut. Alasan penulis memilih masalah ini karena ingin mempertimbangkan aktivitas, menganalisis, dan membuat konsep situasi di mana akses dan pengembangan pengetahuan guru seperti itu adalah yang terpenting. Peneliti menggunakan landasan teori Westerman, Mamolo, Ribeiro, dan Jacobsen tahun 2014, namun tidak dijelaskan apa yang diungkapkan pada teori tersebut, melainkan hanya mencantumkan saja bahwa teori tersebut merupakan landasan yang digunakan si peneliti. Teori tersebut bertujuan untuk melanjutkan dan memperdalam diskusi. Letak originalitas penelitian ini adalah pengetahuan guru berperan penting dalam praktik dan dalam pembelajaran, serta prestasi siswa yang secara khusus pengetahuan matematika tingkat lanjut khusus ini untuk pengajaran telah menjadi fokus perhatian dari berbagai peneliti dengan fokus yang berbeda. Masalah yang ingin dijawab oleh autor ialah bagaimana cara merefleksikan perspektif yang berbeda dengan pengetahuan matematika tingkat lanjut khusus untuk pengajaran. Solusi yang dipakai oleh autor ialah mengusulkan kepada peserta untuk berkolaborasi pada makalah atau bab buku yang menjadi hasil dari kelompok serta mengarahkan pada pemahaman yang lebih luas mengenai pengetahuan matematika tingkat lanjut khusus untuk pengajaran serta implikasi potensi untuk penelitian masa depan di bidang pendidikan matematika. Autor mendesain eksperimen tersebut dengan melakukan diskusi yang terbagi menjadi 3 slot. Pada slot pertama membahas tentang tinjauan singkat tentang perspektif yang berbeda dari konseptualisasi pengetahuan lanjut khusus. Pada slot kedua membahas tentang interpretasi peserta dari berbagai aspek pengetahuan matematika tingkat lanjut yang terlibat yang dapat dieksplorasi dengan situasi yang disediakan sebagai titik awal. Nah, di sini autor mendesain eksperimen tersebut dengan melakukan diskusi yang terbagi menjadi 3 slot. Pada slot pertama membahas tentang tinjauan singkat tentang perspektif yang berbeda dari konseptualisasi pengetahuan lanjut khusus. Pada slot kedua membahas tentang interpretasi peserta dari berbagai aspek pengetahuan matematika tingkat lanjut yang terlibat yang dapat dieksplorasi dengan situasi yang disediakan sebagai titik awal. Pada slot ketiga mengusulkan kepada peserta untuk berkolaborasi pada makalah atau bab buku yang akan menjadi hasil dari kelompok dan akan mengarahkan pada pemahaman yang lebih luas tentang apa yang terdiri dari kontribusi pengetahuan matematika tingkat lanjut. Eksperimen itu berhasil karena diskusi tersebut menghasilkan untuk sesuatu yang mengarahkan pada pemahaman yang lebih luas tentang apa yang terdiri dari konstruksi pengetahuan matematika tingkat lanjut untuk pengajaran serta implikasi potensial untuk penelitian masa depan di bidang ini. Letak kontribusi terbesar dari penelitian ini adalah para peserta dilibatkan dalam mengomentari, memecahkan, merenungkan, dan mendiskusikan 2 situasi, yaitu satu sketsa dan satu periode yang dirancang untuk mengakses dan mengembangkan pengetahuan matematika tingkat lanjut guru terkait dengan tugas mengajar. Kelemahan pada artikel ini yaitu kurangnya sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Tidak begitu lengkap isinya karena kurangnya penjelasan pada bagian isi mengenai segi perspektif berbeda tersebut di bagian mana, apa saja yang membedakannya, serta sisi mana yang harus dikembangkan dalam penelitian tersebut. Referensi yang digunakan penulis masih up to date karena hanya ada satu referensi saja yang digunakan, yaitu pada tahun 2014. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.